أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram, para alim ulama yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya, yang terhormat Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, Kiai Haji Dr. Asy'ari Masduki, Sarjana Hukum Islam, Master Agama, yang kami hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Papar, Ketua Tanfid dan Ketua Rois Suriahnya beserta segenap pengurusnya. Yang kami hormati seluruh Banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Papar, meliputi Muslimat Nahdlatul Ulama, Ansor Nahdlatul Ulama, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, serta Pergunu dan semua organisasi Banom NU di Kecamatan Papar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita telah bersama berkumpul dan bermuajahah di tempat yang penuh berkah, di aula kantor MWC Kecamatan Papar. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pewaris yang telah mewarisi kita dengan dinul Islam, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin, pagi ini, hari Ahad Wage tanggal 27 Februari 2021, pengajian rutin Ahad Wage dengan susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Papar, acara yang ketiga adalah tausiah, dan yang keempat penutup atau doa. Hadirin, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar, mendapat keberkahan, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Limardadillahi azza wa jalla wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah as-salihah. Lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Papar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugeng Rianto, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para kiai, para alim ingkang kula mulyakaken, khususipun dumateng Kiai Haji Dr. Asyari Mastuki. Alhamdulillah saged rawuh dumateng pengurus MBCN Babar baik Surya maupun Tanbidiyah, pengurus ranting se-MBC Babar, Banom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu WPNU, Pergunu dan lain sebagainya yang kalau muliakan. Syukur alhamdulillah kita sakit melaksanakan rutinan akad wagi dalam keadaan sehat walafiat meskipun niki cuaca para kanca kathah sing ragi gerak-gerak ngoten nggih. Niki kula bungkus muga nggih gerak-gerak kuwatir ganggu panjenengan. Lajeng salajengipun kados biasanipun para bapak, para ibu, para kiai, alhamdulillah untuk akad wagi di napa nggih wonten lantai 2 niki ingkang perdana ngoten nggih, ingkang sepindah. Kados biasanipun kawula matur bilih kegiatan yang ada di wilayah se-MBCN Papar ini sampun saged kita milai, tetap kita berhati-hati, jaga kondisi dan patuhi prokes. Ngoten nggih. Keranten kami yakin meskipun di tingkat MBC belum begitu maksimal, tapi di ranting-ranting sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah kami juga memantau muslimat pun sudah berjalan meskipun muslimat serutinan se-MBC yang di desa-desa itu meskipun belum maksimal, alhamdulillah sudah bisa mulai dan kadang-kadang tempatnya di gedung balai desa, berarti kan kita sudah ada sinyal monggo kan seperti itu. Kalaupun bedereng bareng kan mesti ya rodok delik teng halaman masjid pundi ngaten. Ini di 2 kali pertemuan di Desa Puro Tengah dan Minggiran itu oleh kepala desa ditempatkan di gedung balai desa, artinya kita mendapat sinyal secara tidak langsung monggo ngoten, tidak seperti dulu monggo. Jadi kegiatan kita monggo kita milai ngoten nggih. Lajeng kados biasanipun para bapak, para ibu niki titipan saking panitia pembangunan mboten waleh-waleh kula matur ngatur dumateng panjenengan niki tetep pembangunan fisik ini di MBCN Papar tetap kita laksanakan terus, meskipun alon-alon tetap kita laksanakan. Maksud kawula menawi panjenengan badhe titip jariah tentang bangunan ini tetap dipun tampi ngoten nggih. Ngoten. Lajeng pembangunan fisik yang ada di MBCN Papar niku satu di gedung ini temu lokasi niki yai. Lajeng yang kedua di lokasi Pati, di lokasinya MBCN Papar yang kedua di sana pembangunan masjid untuk MBC, meskipun alon-alon gedak-gedik tetap berlangsung, sing di sini juga tetap berlangsung. Niki wingi ngabari panitiane pembangunan lah niki mun rapet ngoten Mas, kula ngoten kula tok-toke mboten cara kasaran ora tok goblok kita lha niki mun rapet berarti mun cukup kula ngoten. Nggih mun cekap Pak niki danane nggih mun cekap tapi dana talangan ngoten. Berarti ini tetap mengharap jariah dari saking panjenengan. Lajeng selajengipun di bidang pendidikan MBCN Papar ini kita ketahui bersama punya pendidikan SDINO yang ada gedungnya di sebelah niku. Niki wancine pendaftaran anak didik baru para bapak para ibu jenengan berperan untuk napa nggih menyampaikan kepada masyarakat paling gak yu sekolah dekono kan niku sponsor lewat jenengan niku paling mandi itu ngaten paling mandi daripada kita sponsor yang di bandar jalur Tundoreta saking Majenangan tuh mandi. Alhamdulillah dari desa-desa sebelah niku kok putrane Pak Lurah, putrane Pak Kamito, putrane Pak sami di sekolah mriki. Berarti ada kepercayaan tinggi dari tingkat masyarakat di SDI ini. Ngoten niki mboten semua sponsor namung ajak-ajak ngoten nggih para Bapak Ibu. Mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya kekirangan nyuwun ngapunten. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Sugeng Rianto, Sarjana Pendidikan Islam
disampaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu tausiah akad waqi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Asy'ari Mustuki, Sarjana Hukum Islam, Master Agama. Sebelumnya, kami sebagai pembagi acara mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kami akan undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tausiah oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Asy'ari Mustuki, Sarjana Hukum Islam, Master Agama. Dan kami mohon untuk memberikan doa kepada beliau. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai ingkang kita muliakan, khususipun Rais Syuriah MWCNO Papar dan seluruh jajaran Syuriah MWCNO Papar, seluruh pengurus Tanfidhiyah MWCNO Papar, seluruh pengurus Banom sepapar, kecamatan Papar, para bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatipun dumateng kita sedaya, sehingga kita bisa kembali bertemu setelah sekian lama. Boten kepanggih. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa dalam pengajian Ahad Waqi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga dengan kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah, kita semuanya nanti pada hari kiamat termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sedang menghadapi momen yaitu peringatan Isra Mi'raj. Mu'jizat, di antara mu'jizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mu'jizat Al-Isra wal Mi'raj.
Tapi pada pagi hari ini kita tidak akan cerita tentang Isra Mi'raj, karena insya Allah panjenengan di setiap masjid musholla niki ada peringatan Isra Mi'raj dan telah diceritakan tentang peristiwa atau perjalanan Al-Isra wal Mi'raj secara rinci. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas sisi-sisi yang harus diperhatikan, utawi hal-hal yang terkait dengan masalah keaswajaan, amaliyah dan akidah aswaja yang terkait dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang sangat penting diperhatikan bahwa tujuan daripada Al-Isra wal Mi'raj itu. Apa tujuan Al-Isra wal Mi'raj? Itu yang penting untuk kita perhatikan bersama. Sebab ada banyak syubhah, wonten banyak ucapan-ucapan sebagian orang niki engkang menjelaskan tentang tujuan Al-Isra wal Mi'raj niki gak sesuai dengan tujuan Isra dan Mi'raj yang sesungguhnya, bahkan terkadang menyalahi akidah Islam. Bahkan orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kelompok yang menyimpang, kelompok sesat yang akidahnya menyimpang dari ajaran aswaja, kalau bulan Rajab begini selalu mereka mengkeluarkan, mereka menyampaikan kepada masyarakat luas tentang tujuan dari Isra Mi'raj ini. Mereka mengatakan bahwa tujuan daripada Al-Isra wal Mi'raj adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke atas langit ketujuh, karena Allah itu tinggalnya di atas langit ketujuh. Sehingga Allah ke sana untuk bertemu, sowan, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten engkang berkeyakinan seperti ini. Orang-orang Wahabi menghembuskan pemahaman kalau Allah Subhanahu wa taala itu bertempat tinggal di atas langit ketujuh, dan Nabi Muhammad itu dimi'rajkan ke sana dalam rangka untuk bertemu dengan Allah, untuk sowan, berhadap-hadapan dengan Allah yang bertempat tinggal di atas langit ketujuh. Akidah seperti ini jelas akidah yang boten leres, gak benar, gak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak berada pada tempat manapun. Allah tidak bertempat di atas langit. Allah tidak bertempat di bumi. Allah tidak bertempat di atas arsy. Allah tidak bertempat di mana-mana. Sebab tempat itu makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah itu ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Setelah tempat itu diciptakan oleh Allah, Allah nggak berubah. Allah tetap tanpa tempat, karena yang berubah itu namanya makhluk. Nah, Allah ada sebelum terciptanya langit tanpa langit. Allah ada sebelum terciptanya arsy tanpa arsy. Allah ada sebelum terciptanya bumi tanpa bumi. Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Maka setelah tempat ini diciptakan oleh Allah, Allah terus nggak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan,
Kana Allahu wala makan. Pada azal Allah itu ada dan tidak ada tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, alama alaihi kan, tetap ada seperti semula, ada tanpa tempat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah umat Islam seluruhnya, panjenengan lihat dalam kitab-kitab akidah, mulai dari yang kecil Aqidatul Awam, syarahnya Nurul Dhalam, ataupun kitab-kitab akidah yang berikutnya, semuanya menjelaskan ketika panjenengan ningali penjelasan tentang sifat mukhalafatul lil hawadithi atau penjelasan tentang qiyamuhu binafsihi, mereka dijelaskan kalau Allah itu tidak butuh kepada tempat, Allah itu ada tanpa tempat. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang kita ikuti, beliau mengatakan dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, halaman pertama, Tasik Muqaddimah, beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makani. Asyhadu an la ilaha illallah, kata beliau, aku bersaksi tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah yang tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, yang disucikan, anil jismiyati, dari jisim, wal jihati, disucikan dari arah, wal zamani, disucikan dari zaman, wal makani, disucikan dari tempat. Nah, jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat. Bahasa Jawanya, Allah wonten tanpa panggena. Allah niku mboten butuh dumateng panggonan. Sebab sing butuh niku makhluk. Sing butuh niku berarti lemah. Lemah makhluk. Allah itu khalik, bukan makhluk, maka Allah mboten butuh dumateng makhlukipun. Tempat langit, bumi, arsy adalah makhluk. Allah mboten butuh dumateng makhlukipun. Mboten saged dibayangaken, buatan sakit dipikirkan, tetapi kita yakini bahwa Allah pencipta tempat ada tanpa tempat. Pun niki akidah ahli sunnah wal jamaah. Saat ini terus muncul keyakinan atau muncul syubhah dari kalangan Wahabi, bahkan sebagian kita enten sing boten paham terus tumut-tumut niki mengatakan bahwa tujuan Isra Mi'raj itu dikatakan napa? Untuk bertemu dengan Allah yang bertempat tinggal di atas langit ketujuh. Nah, niki kan berarti bertentangan kalian akidah aswaja. Lah sing leres niku tujuan Isra Mi'raj niku napa? Sesuai kalian firman Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina. Tujuannya niki li nuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Terus tujuan Isra niku untuk memperlihatkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di alam bawah maupun yang ada di alam atas. Ketika Isra, Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah yang ada di alam bawah. Ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah yang berada di alam atas. Kalau ayat tadi berbicara tentang Isra,
Nah, yang menunjukkan tujuan Mi'raj ayat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan Nabi Muhammad benar-benar telah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang agung. Ketika Mi'raj, Rasulullah ningali langit. Ternyata langit niku mboten sekedar batas pandangan mata. Ternyata langit niku mboten bukan asap. Itu bukan. Ternyata langit itu benda padat, bahkan lebih keras, asyaddu sulbatan minal ardi, kalau dipegang lebih keras daripada bumi. Ada pintunya. Rasulullah masuk ke pintu langit, melalui pintu langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas sana Rasulullah melihat Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar, akarnya berada di langit keenam, menjulang tinggi sampai ke langit ketujuh, yang sangat indah, saking indahnya sulit untuk disifati. Kemudian Rasulullah melihat Al-Lauhul Mahfud, Rasulullah melihat Al-Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat surga, bahkan masuk ke dalam surga. Ternyata surga tempatnya di atas langit ketujuh sudah disiapkan. Rasulullah bahkan masuk ke dalamnya. Beliau mengatakan, dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku telah masuk ke dalam surga dan aku melihat ternyata kebanyakan penduduknya orang-orang fakir. Nah, berarti jenengan Rasulullah itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian istrinya Sayyidah Khadijah yang paling dicintainya dan selalu mendukung dakwah Nabi juga beliau wafat. Nah, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di atas langit. Itulah tujuannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi memang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas langit yang ketujuh, bahkan lebih naik lagi ke atas, di suatu tempat di sana Rasulullah di sana diperdengarkan kalamullah, diperdengarkan kalamullah yang azali, abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, kita teng bumi niki tiap hari mendengar kalamullah. Lah enten tiyang maos Al-Qur'an kan kita mireng napa? Kalamullah. Sebab Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi sanes kalamullah Al-Qur'an yang merupakan ibarah dari sifat kalam Allah. Tetapi yang ketika Nabi Muhammad berada di atas langit yang ketujuh, Rasulullah diperdengarkan kalam Allah yang merupakan sifatnya, yang dia bukan bahasa. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Inggris, Jawa, Indonesia. Bukan bahasa sama sekali. Bukan berupa suara, bukan berupa huruf-huruf. Rasulullah diperdengarkan kalamullah di sana. Rasulullah di sana, tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat tinggal di sana. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam pernah diperdengarkan kalamullah. Di mana Nabi Musa alaihi salam ketika itu? Nabi Musa di bumi. Nabi Musa ketika mendengar kalam Allah, Nabi Musa di mana? Di bumi, di bukit Tur Saina. Di sana beliau berada. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah berada di bumi. Demikian juga ketika Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh,
Nabi Muhammad diperdengarkan kalam Allah, tetapi tidak menunjukkan Allah itu berada di atas langit ketujuh. Peristiwa Nabi Muhammad mendengar kalam Allah tidak menunjukkan Allah berada di atas langit ketujuh. Peristiwa Nabi Musa mendengar kalam Allah ketika beliau di bumi tidak menunjukkan Allah berada di bumi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita tegaskan, itu Allah ada tanpa tempat. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu disebut kalimullah. Nabi Musa alaihi salam itu juga disebut kalimullah, yaitu orang yang pernah diperdengarkan kalam Allah. Tidak semua para nabi mendengar kalam Allah, hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam itu yang pernah diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, dari kalam Allah itu Nabi Muhammad memahami diantaranya kewajiban sholat 5 waktu. Yang dipahami oleh Nabi Muhammad ada beberapa diantaranya adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Itu didengar dari kalamullah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah di bumi juga tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di bumi. Tidak menunjukkan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab niki masalah pondasi akidah. Niki masalah dasar akidah. Kalau sedikit melenceng, maka niki sangat berbahaya. Bisa menyebabkan riddah. Bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam jika seseorang meyakini keyakinan tasbih, keyakinan tajsim, yaitu menserupakan Allah dengan makhluknya. Kita dari kecil sudah diajarkan tentang sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsihi, dan seterusnya. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk semuanya bertempat, sedangkan Allah berbeda dengan makhluk, maka dia ada tanpa tempat. Itu sudah merupakan akidah yang harus kita pegangi. Kalau melenceng kemudian menserupakan Allah dengan makhluknya, maka pondasi akidah yang paling dasar ini telah roboh. Para bapak, para hadirin rahimakumullah. Wahabi itu yang paling berbahaya adalah dalam masalah ini. Dalam masalah dasar akidah. Kalau yang lain-lain ya sangat banyak kesesatannya, penyimpangannya dalam masalah amaliyah, dalam masalah perilaku dan seterusnya. Tetapi dalam masalah akidah itu lebih berbahaya karena menyangkut keselamatan akhirat kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, niki pertama ingkang perlu dipun perhatosaken. Yang nomor 2, bahwa dalam peristiwa Isra itu terdapat dalil tentang tabarruk. Tabarruk niku napa? Ngalap berkah. Barokah, ngalap barokah. Barokah niku ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ngalap berkah niki sudah menjadi tradisi dari orang NU. Tradisi ahlu sunnah wal jamaah niki tabarrukan. Tabarukan kalian kanjeng Nabi Muhammad, tabarukan dengan asar Rasulullah, dengan rambut Nabi, dengan baju Nabi, dengan makam Nabi, tabarukan.
tabarukan dengan para aulia, tabarukan dengan para wali, dengan mencium tangannya, tabarukan dengan misalnya mengusap kuburnya dan seterusnya. Ini adalah namanya apa? Tabarruk. Kita meminta barokah kepada Allah, meminta tambahan kehidupan, kebaikan kepada Allah dengan sebab asar para nabi dan asar para wali. Itu namanya apa? Tabarruk. Jenengan kalau misalnya ziarah kubur, ziarah wali songo, kemudian jenengan usap-usap kuburannya, kemudian jenengan usapkan ke wajah, usapkan ke badan. Niku namanya apa? Tabarrukan. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kalau misalnya jenengan nanti bertabarukan dengan apa namanya asar Rasulillah, ada rambut Nabi jenengan cium, boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya tabarrukan. Tabarrukan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dalam agama. Bahkan Nabi itu mencontohkan. Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudara-saudaranya, ayahnya Nabi Yakub alaihi salam buta, matanya tidak bisa melihat. Kemudian beliau berkata kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kalian pergilah dengan membawa bajuku ini, baju Nabi Yusuf, baju seorang nabi. Fa'alquhu ala wajhi ya abi. Kemudian letakkanlah bajuku itu pada wajah ayahku. Ya'ti basira, niscaya dia akan kembali bisa melihat. Ternyata dibawa baju Nabi Yusuf, kemudian oleh Nabi Yakub diusapkan di wajahnya, kemudian beliau bisa melihat kembali. Itu namanya apa? Tabarrukan. Seorang nabi tabarruk dengan nabi yang lain, yang itu merupakan putranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mencukur rambut beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau membagikan rambut beliau, dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kenapa rambut dibagikan? Apakah untuk dimakan? Bukan masuk rambut dimakan. Rambut Nabi dibagikan kepada para sahabat itu agar bisa menjadi barokah selamanya untuk umat Islam. Agar para sahabat itu bertabarruk dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai hari ini rambut Nabi masih ada, dibawa oleh sebagian orang, masih ada, dan umat Islam masih bisa tabarrukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Potongan baju Rasulullah juga masih ada. Bisa seseorang untuk bisa bertabarruk dengan asar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, karena itulah maka kebiasaan kita niku napa? Tabarrukan. Nah, dalam peristiwa Isra itu ada dalil tabarrukan, yaitu diantaranya adalah ketika dalam perjalanan Isra, Rasulullah itu turun di beberapa tempat. Rasulullah naik apa? Naik buraq. Buraq itu adalah binatang yang dipelihara di dalam surga, yang besarnya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, tetapi memiliki kaki yang luar biasa, yang kakinya itu sanggup melangkahkan kakinya sejauh matanya memandang. Sejauh matanya memandang. Kalau memandang begini, di mana
matanya memandang, kakinya bisa dilangkahkan sampai di sana. Itu buraq. Dan jika melihat tinggi atau rendahnya bumi kan kadang ada gunungnya, ada yang rendah, itu kakinya bisa naik dan turun, sehingga Nabi menaikainya tidak kemudian begini, enggak, tapi lurus, tidak terasa. Itu buraq, luar biasa, sehingga sangat cepat perjalanan Isra, itu sangat cepat. Tapi dalam perjalanan Isra, Rasulullah itu turun di beberapa tempat. Yang pertama turun di Yasrib. Yasrib itu tempat yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disebut Al-Madinatul Munawwarah. Yang kedua, Rasulullah itu turun di Bukit Tursaina. Yang ketiga, itu beliau turun di Baitul Lahmin, Bethlehem. Baitul Lahmin yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Tursaina itu tempat di mana Nabi Musa alaihi salam itu mendengar kalamullah. Nah, di setiap tempat niku Nabi Muhammad turun dari Buraq, terus mengerjakan sholat 2 rakaat. Di tempat apa? Di tempat-tempat bersejarah. Di tempat-tempat di mana seorang nabi pernah ada di situ. Nah, niki menunjukkan apa? Bahwa beliau turun di setiap tempat itu dalam rangka apa? Mengenang tabarukan dengan para nabi sebelumnya. Tabarukan dengan Nabi Musa, tabarukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka niki adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah tentang bolehnya kita untuk bertabarruk. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Sing nomor kali, sing nomor 3. Sing nomor 3 para nabi, niki mereka hidup di dalam kuburnya. Dan mereka ini bisa memberikan manfaat meskipun mereka sudah wafat. Karena mereka hakikatnya itu hidup di dalam kuburnya. Nah, buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, terus beliau sampai di Masjidil Aqsa. Ternyata apa? Di dalam Masjidil Aqsa sudah penuh seluruh para nabi. Mulai Nabi Adam ada di situ, Nabi Nuh ada di situ, Nabi Ibrahim ada di situ. Semua para nabi sebelumnya itu sudah penuh di dalam Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi keluar dari dalam kuburnya, datang ke Masjidil Aqsa menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi itu setelah wafatnya mereka hidup di dalam kuburnya. Dan ini sesuai kalian hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup, mereka di dalam kuburnya melakukan sholat. Nah, ini dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan terbukti ketika Rasulullah Isra, para nabi keluar semuanya dari dalam kuburnya, bukan hanya ruhan wa jasadan, mereka semuanya hadir dalam Masjidil Aqsa, kemudian mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah imam. Nabi Muhammad adalah pemimpin dari seluruh para nabi dan para rasul.
Sehingga kedatangan beliau di Masjidil Aqsa disambut oleh seluruh para nabi untuk memuliakan beliau, karena Rasulullah adalah afdalul makhluqat, afdalul anbiya, afdalul mursalin, afdalul makhluqat mutlaqan. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Secara mutlak. Lebih mulia dari seluruh para nabi, lebih mulia dari seluruh para malaikat, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari langit, lebih mulia dari amal saleh yang kita lakukan. Nabi Muhammad lebih mulia dari salat yang kita lakukan. Nabi Muhammad lebih mulia dari puasa yang kita lakukan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Ini juga bagian dari akidah yang harus kita yakini. Nah, dan para nabi ini kemudian masing-masing ketika Rasulullah Mi'raj, sebagian mereka sudah standby untuk menyambut Rasulullah di setiap langit. Nabi Adam alaihi salam itu sudah ada di langit pertama. Ketika Rasulullah naik di langit pertama, sudah ada Nabi Adam alaihi salam menyambut beliau. Ketika beliau naik lagi ke langit yang kedua, di atas langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam yang menyambut kedatangan beliau. Ketika masuk ke langit yang ketiga, sudah ada Nabi Yusuf alaihi salam yang menyambut beliau. Ketika naik lagi ke langit yang keempat, sudah ada Nabi Idris alaihi salam yang menyambut beliau. Ketika naik ke langit yang kelima, sudah ada Nabi Harun alaihi salam yang menyambut beliau. Ketika naik ke langit yang keenam, sudah ada Nabi Musa alaihi salam yang menyambut kedatangan beliau. Ketika naik ke langit yang ketujuh, sudah ada Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyambut kehadiran beliau. Ini semuanya menunjukkan apa? Kemuliaan, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para nabi semuanya menyambut kehadiran beliau. Bukan hanya di Masjidil Aqsa, tetapi juga menyambut di setiap langit yang tujuh. Karena itu kalau kita tawasul dengan para nabi, kalau begitu, kalau kita istighasah dengan para nabi, boleh apa tidak? Ya boleh. Tawasulan dengan para nabi boleh. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kuburnya. Istighasah dengan para nabi boleh. Kita mengatakan, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah adrikni, boleh. Ya Rasulullah tolonglah aku. Ya Rasulullah madad, madad ya Rasulullah. Boleh mengatakan seperti itu. Sebab apa? Itu namanya istighasah. Namanya apa? Istighasah. Artinya, ya Rasulullah tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Itu artinya. Agar Rasulullah berdoa kepada Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan, ya Rasulullah adrikni, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Artinya apa? Artinya, ya Rasulullah tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Itu makna dari istighasah. Karena Rasulullah masih hidup, para nabi juga masih hidup di dalam kuburnya. Mereka masih bisa membantu umat manusia yang masih hidup di atas bumi ini. Mereka masih bisa membantu. Jika kita meminta tolong kepada Nabi Ibrahim, kita meminta tolong kepada Nabi Musa, masih bisa, karena mereka masih hidup di dalam kuburnya. Nah, tentu mereka akan
menolong dengan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pencipta manfaat, pencipta madarat, pencipta dari pertolongan adalah Allah. Sementara para nabi, para wali itu sebagai sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan ziarah ke para wali, yang jenengan baca apa sebelumnya? Ada kadang tertulis di dinding makam, tertulis rijalallah atau rijalallah aghithuna li ajlillah. Niku namanya apa niku? Istighasah. Rijalallah, yang dipanggil kok rijalallah, bukan ya Allah, tapi yang dipanggil rijalallah, wahai para wali-wali Allah. Itu artinya. Mungkin jenengan abatan Semarang artinya sebagian. Rijalallah, wahai para wali-wali Allah. Aghithuna, tolonglah kami, li ajlillah, karena Allah. Itu namanya istighasah dengan para wali. Sebagaimana para nabi itu hidup dalam kuburnya, para wali sebagiannya, bukan semuanya, sebagian para wali itu terkadang masih bisa keluar dari kuburnya untuk membantu umat Islam yang hidup di muka bumi. Yang para aulia, para solihin, para wali. Kalau orang-orang biasa dalam kuburnya udah di tangan malaikat mungkar nakir, malaikat. Kalau dia orang fasik bisa diazab, orang kafir diazab di dalam kuburnya. Tetapi kalau para aulia, sebagian para aulia terkadang keluar dari dalam kuburnya untuk membantu dari para muridnya, orang-orang Islam yang mereka istighasah, yang mereka tawassul dengan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tawassul, tabarruk itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, nggak ada larangan. Nabi sendiri mengajarkan tawassul. Ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang kebutaannya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada beliau, "I'ti al-midha'ata," kamu datanglah ke tempat wudu, fatawadda, kemudian kamu berwudulah, tsumma sholli rak'atain, kemudian kamu salatlah 2 rakaat. Setelah itu berdoalah dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Bacalah doa ini. Doa apa nih? Tawassul. Tawassul sangat jelas. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina. Namanya tawassul bi nabiyyina nabiyyir rahmah. Sudah itu ditambah nida lagi, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Namanya apa? Tawassul. Diajarkan oleh Nabi. Sahabat buta ini akhirnya berwudu, sholat 2 rakaat, doa dengan doa tawassul ini. Setelah itu gak lama kemudian sahabat ini datang lagi ke dalam majelis Rasulullah, sudah bisa melihat dahsyatnya tawassul. Orang buta bisa melihat dengan doa tawassul. Apalagi misalnya jenengan kata hutangnya misalnya, udah tawassul malah bika. Artinya kamu kembalilah ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah. Bukan ke tempatnya Allah, karena Allah ada tanpa tempat. Kamu kembalilah ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah, kamu bermunajat di sana. Maka kemudian diberikan keringanan. Diberikan keringanan. Akhirnya umat Islam kita ini diwajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam.
Asalnya pinten asalnya? 50. Menjadi kewajiban 5 kali sholat dalam sehari semalam, tetapi pahalanya itu pahala 50 kali sholat. Itu manfaat atau bukan manfaat? Manfaat yang luar biasa. Seandainya kita diwajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam, kesel. Apa namanya? Berat. Berat bagi kita kayak kita ini berat. Wong 5 kali saja masih banyak. Tasik kathah tiang sing boten sholat. Padahal apa? Cuman 5 kali. Sholat 5 kali itu berat atau ringan? Sangat ringan. Kalau dipikir pakai akal, maka itu sangat ringan. Allah memberikan waktu kepada kita dalam sehari semalam 24 jam. Kita diperintahkan sholat 5 kali, masing-masing sholat berapa menit? Cuman 5 menit, betul sampai. Napa mulai subuh, sak menit pun selesai. Terkadang, lek sholat dewe, lek sholat jamaah sampai 5 menit, lek sholat sendirian kadang sak menit sudah selesai. Lah misalnya 5 menit kali 5 niku tasik 25 menit, mboten sampai setengah jam. Berarti lah secara akal sholat itu sangat ringan sekali. Sudah 20 cuman 25 menit diecer lagi. Nah, diecer pagi 5 menit, siang 5 menit. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya nggak ada alasan seseorang meninggalkan sholat niku mboten enten. Mboten enten sibuk gak bisa sholat niku mboten enten. Mosok 5 menit mawon mboten ada waktu untuk mengerjakan sholat. Nah, niki manfaat yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Musa setelah wafatnya. Nabi Musa sudah wafat, tetapi beliau memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat Islam, yaitu yang asalnya umat Islam berkewajiban melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam dengan pahala 50 kali sholat sehari semalam. Pahalanya sing 50 niku tasik, tetapi kewajibannya namung 5 kali. Manfaat luar biasa diberikan oleh siapa? Sebabnya siapa manfaat ini? Nabi Musa penyebabnya. Nabi Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan, maka niscaya kita diwajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Tetapi karena sebab Nabi Musa alaihissalam, maka kita mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Nabi Musa ketika itu sampun wafat napa dereng? Sudah meninggal atau belum? Sudah. Beliau sudah wafat lama. Tetapi meskipun begitu, beliau bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Berarti para nabi setelah wafatnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian juga sebagian para wali. Karena itu jangan ragu untuk tawassul, tabarruk, istighosah dengan para nabi dan juga dengan para wali. Itu adalah tradisi kita, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab terkadang sing terpengaruh dengan Wahabi ini kadang ragu-ragu juga. Tasik didalili napa? Nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Kenapa kamu minta tolong kepada Nabi? Udah bingung udah. Nah, gimana ya? Kok kita minta tolong kepada Nabi? Sudah bingung. Padahal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita melihat tafsirnya, nasta'in artinya adalah isti'anah khassah. Meminta pertolongan yang khusus itu yang nggak boleh. Meminta pertolongan kepada selain Allah, permintaan yang khusus, pertolongan yang khusus itu yang nggak boleh. Pertolongan yang khusus itu apa? Seperti meminta taufik dan meminta hidayah.
Nggak boleh kita meminta kepada teman kita, Pak De tolong beri saya hidayah ya. Nggak bisa. Nah, misalnya Mbak tolong saya beri taufik. Kalau Mas taufik mungkin, tapi kalau taufik nggak bisa. Ya. Sebab taufik dan hidayah itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau minta tolong kepada sesama jenengan, misalnya Pak De tolong hutangi saya uang, boleh nama betul? Boleh. Itu namanya minta tolong kepada makhluk. Boleh minta tolong ambilkan saya air itu, boleh. Tolong bawakan tas saya, boleh minta tolong kepada sesama. Jangan didalili iyyaka nasta'in. Kamu kok minta tolong kepada saya? Minta tolong kepada Allah. Nggak bisa. Nah, karena dalam ayat yang lain dijelaskan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu boleh tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan dalam hadis disebutkan wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Bahwa Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi tolong menolong sesama itu boleh, dan minta tolong kepada sesama itu boleh, asalkan bukan meminta tolong yang khusus, yaitu minta tolong diberi hidayah, minta tolong diberi taufik. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dipahami ayat itu, jangan diterjemahkan terus langsung disampaikan. Harus kita melihat kepada penafsiran para ulama agar kita paham. Yang jadi masalah itu sering apa? Sering masalah itu baca terjemahan Quran, baca terjemahan hadis terus disimpulkan. Disimpulkan sendiri, bukan kesimpulannya para ulama. Ini yang sangat berbahaya. Nah, ini orang Wahabi biasanya ngoten. Mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata mereka membaca terjemahan Quran dan terjemahan hadis, terus diambil kesimpulan sendiri. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini beberapa hal yang penting terkait dengan masalah Al-Isra wal Mi'raj, terkait dengan keaswajaan. Di atas langit, ini tambahan, di atas langit Rasulullah ketika lewat di atas langit, ternyata langit itu penuh dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat. Yang ini menunjukkan bahwa langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Sehingga para malaikat itu disebut apa? Disebut ahlus sama. Ahlus sama, penduduk langit. Jadi panjenengan kalau ditanya siapakah penduduk langit? Para malaikat jawabannya. Siapakah penduduk langit? Penduduk langit adalah para malaikat. Siapakah penduduk bumi? Penduduk bumi manusia, jin, itu penduduk bumi. Kalau penduduk langit itu para malaikat. Tempat tinggalnya para malaikat itu di atas langit ketujuh. Ketika Rasulullah lewat di langit yang tujuh, beliau mengatakan, Mas samawatu ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Beliau mengatakan di langit yang tujuh tidak ada tempat 4 jari pun. Artinya nggak ada tempat segini kecuali di situ ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika Rasulullah melihat ada yang sedang berdiri, ada yang sedang berukuk, ada yang sedang sujud. Artinya apa? Mereka sedang sholat di atas langit, mereka sedang sholat penuh dengan malaikat, penuh sesak dengan para malaikat langit yang tujuh itu. Nah, ini penting. Ya, penting, karena orang Wahabi mengatakan Allah itu kadang mengatakan tinggal di atas aras, kadang mengatakan di atas langit.
Sama saja mereka yang mengatakan Allah tinggal di atas langit, itu mengatakan pertama mereka menyerupakan Allah dengan malaikat. Yang kedua sama saja mereka mengatakan Allah itu desek-desekan dengan para malaikat. Langit. Sebab di langit itu dalam hadis tadi disebutkan apa? Sudah penuh sesak dengan para malaikat. 4 segini mawon pun mboten enten. 4 jari saja sudah nggak ada di sana. Kecuali di situ sesak dengan para malaikat yang beribadah kepada Allah. Lah kok dikatakan Allah di langit, terus di sebelah mana? Apakah berdesak-desakan dengan para malaikat? Wala'iyadzubillah, ini akidah yang rusak. Karena tokoh Wahabi yang kemarin menghebohkan soal wayang, itu pernah mengatakan, sebenarnya itu tidak seberapa, cuman karena terkait dengan budaya dan tradisi, akhirnya jadi viral. Padahal itu tidak lebih berbahaya dari akidah Khalid Basalamah yang lainnya. Dia pernah mengatakan Allah itu tinggal di atas langit. Karena saking besarnya Allah itu besar ukurannya sampai kita nggak bisa melihatnya. Itu ada videonya. Nah, paham ini jauh lebih berbahaya daripada dia mengatakan wayang itu haram. Ini masalah, bukan masalah akidah, tetapi ini adalah masalah akidah yang apabila seseorang meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit, memiliki ukuran yang sangat besar, luas Allah itu sampai kalau kita lihat saking besarnya nggak terlihat. Ini akidah tasbih, akidah kufur. Kalau mati meyakini keyakinan seperti ini, letaknya adalah di neraka jahanam selamanya. Tapi nggak heboh. Karena ini masalah akidah, seharusnya lebih dihebohkan ini daripada yang itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waspada terhadap Wahabi. Ini perkembangannya pesat. Wahabi ini perkembangannya sangat pesat. Mereka memiliki pondok pesantren di mana-mana. Sampai di daerah kita juga ada pondok Wahabi. Mereka leluasa untuk mendakwahkan akidah mereka. Terutama Wahabi yang tidak menampakkan radikalnya, hanya radikal dalam pemikiran. Mereka tidak melakukan aksi terorisme secara fisik, tetapi secara pemahaman dan keyakinan mereka ekstrim. Mereka leluasa di negara kita karena negara kita sebelum seseorang melakukan kekerasan, seseorang melakukan tindakan, apalagi nggak ada laporan, maka semuanya itu akan berjalan aman-aman saja. Dan Wahabi itu berjalan dakwahnya secara luas melalui pondok-pondok pesantren, juga media massa. Mereka memiliki stasiun televisi yang jumlahnya puluhan, memiliki stasiun radio yang jumlahnya puluhan. Mereka juga menguasai di media sosial, di internet, di Facebook, di YouTube dan seterusnya. Sementara kita ini masih baru memulai bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka dalam hal dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian sekedar semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, menguatkan keyakinan kita tentang akidah dan amaliyah aswaja ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا زيارة قبره الشريف وشفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وجماعتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, makaten nyuwun pangapunten mungkin wonten kekeliruan kebanyakan kita sampaikan dalam bahasa Indonesia sebab ini direkam ya. Biar memberikan manfaat kepada banyak orang yang nggak bisa bahasa Jawa itu biar bisa mengambil manfaat. Makatan barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad